Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Restiana Putri. Insya Allah untuk 7 pertemuan ke depan, saya yang akan menjadi PJ pada mata praktikum IMK ini untuk kelas 3 IA23. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada suara yang tidak diizinkan masuk ke dalam video ini. Langsung saja ya kita ke pertemuan 1. Di pertemuan 1, kita hanya membahas tentang konsep IMK dan analisis UI dan UX. Apa saja pembahasannya? Ada interaksi manusia dan komputer, UI dan UX, metode user experience, dan model user experience. Di slide ini kita dapat mengetahui apa sih IMK itu, bisa langsung dibaca, dan ada pula tujuannya. Tujuannya itu untuk memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer. Artinya, sistem tersebut dapat memenuhi prinsip-prinsip dari IMK. Jadi, aplikasi atau sistem dari komputer itu, atau yang kita gunakan, aplikasi atau sistem yang kita gunakan, itu kita harus mengetahui apakah aplikasi atau sistem itu memenuhi prinsip-prinsip dasar dari IMK ini atau enggak. Nah, apa saja prinsip-prinsip dari IMK tersebut? Prinsip-prinsipnya itu ada 15 macam. Bisa dilihat di slide ini. Yang pertama ada task compatibility. Untuk mempermudah menyelesaikan tugas pengguna. Contohnya kalkulator. Maksudnya itu daripada kita ngitung manual nih capek-capek, mendingan kita ngitung pakai alat bantu. Yang biasa kita gunakan yaitu kalkulator ya. Untuk meminimalisirkan kesalahan juga. Walaupun ada juga kemungkinan untuk terjadinya kesalahan apabila kita menghitung menggunakan kalkulator. Tapi itu sangat minim gitu. Terus yang kedua ada product compatibility. Sebuah aplikasi harus sesuai dengan produk aslinya. Contohnya kita mesen pakai aplikasi GoFood nih, kita mesen makanan. Pasti yang akan datang tuh makanan, barangnya itu berupa makanan. Atau kita mesen minuman, pasti yang akan datang berupa minuman. Tidak akan keluar dari apa yang telah kita pesan gitu. Kalaupun berbeda, pasti itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi, entah human error kah atau apa. Gitu. Lanjut, ada workflow compatibility, menampilkan alur penyelesaian tugas dengan mudah. Contohnya itu belanja online. Daripada nih kita belanja barang keluar ya kan capek-capek ke mall ataupun ke store-nya, mendingan kita buka online shop dari rumah saja bisa, dari manapun keberadaan kita bisa. Kita buka online shop, terus kita cari, kita search apa yang ingin kita beli gitu. Nah, itu kan lebih mempermudah tugas kita. Terus selanjutnya ada user compatibility. Antarmuka dibangun berdasarkan karakteristik dari pengguna atau tuh maksudnya autocorrect atau salah ketik. Nah, kan biasanya kita suka typo nih. Kalau kita buka online shop, kita search, nah kita ketiknya tuh typo. Kita nyari baju, kita tulisnya bagi. Nah, tapi karena si aplikasi ini sudah memenuhi prinsip IMK, yaitu user compatibility, dia bisa menangkap apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita cari, walaupun kita salah mengetik. Terus yang selanjutnya ada ease of learning dan ease of use, kemudahan menggunakan aplikasi, seperti icon plus untuk menambah. Contohnya nih, menu home dilambangkan pakai gambar rumah. Terus menu untuk menambahkan sesuatu pakai plus, atau menu itu garis 3. Jadi yang sudah tertanam di otak kita gitu. Oh, kalau misalnya gambar rumah pasti ini menu home nih gitu. Kalau gambar tambah pasti untuk menambahkan sesuatu, entah menambahkan barang ke troli atau sebagainya gitu. Terus ada simplicity, membangun antarmuka yang efisien dan sederhana dengan meminimalisir elemen yang tidak perlu. Ini maksudnya kayak contohnya di dalam menu itu kan, di dalam tab menu tuh biasanya banyak ya, ada promo atau pokoknya banyaklah elemen-elemennya gitu. Jadi yang apa yang tidak diperlukan di halaman home gitu, untuk diminimalisirkan bisa kita masukkan ke tab menu ini gitu. Jadi tidak riuh gitu istilahnya di menu home-nya itu. Jadi terlihat lebih sederhana. Nah, selanjutnya tuh ada familiarity, atau pengguna dengan cepat berinteraksi dengan aplikasi.
karena terlihat seperti aplikasi pada umumnya. Contohnya nih kayak online shop Shopee sama Lazada nih. Itu kan dua online shop itu kan perbedaannya tuh hanya sedikit ya, Pak. Paling di tampilannya atau gimana gitu. Nah, itu maksudnya itu biar pengguna itu walaupun dia pakai Shopee, dia bisa udah tahu gitu, oh ini nggak ada bedanya nih sama Lazada gitu. Jadi cepat tangkapnya gitu. Tidak memperibet. Terus ada juga what you see is what you get. Contohnya nih Microsoft Word nih. Mendapatkan hasil yang sama seperti di layar saat dicetak. Kita desain sertifikat pakai Microsoft Word nih. Pasti output ketika kita cetak nih, outputnya itu sesuai dengan apa yang telah kita desain di Microsoft Word gitu. Terus ada kontrol itu kesalahan ketik mungkin saja terjadi sehingga aplikasi perlu dirancang suatu kondisi yang mampu mengatasi berbagai hal tersebut. Ini tuh hampir sama user compatibility ya, nggak ada bedanya. Jadi tuh aplikasi ini harus menyediakan prinsip IMA, harus memenuhi kriteria prinsip IMK ini gitu. Jadi kalau user salah ketik, dia mampu mengatasinya gitu. Jadi harus cepat tanggap lah. Terus ada flexibility. Perancang membangun berbagai solusi untuk setiap masalah sehingga tidak merasa dibatasi. Contohnya itu fitur autocorrect dan text suggestion. Nah, kayak kita nih kalau ngetik nih biasanya dan, tapi kita ngetiknya malah din. Nah, itu biasanya kan di bawahnya itu ada pembenaran katanya. Tinggal kita klik, biasanya sudah berubah, bisa dapat berubah sendiri gitu kan, ketika kita mengklik kata yang benar itu. Terus ada responsif. Aplikasi dirancang agar semakin responsif seperti aplikasi real time chat contohnya. Ini kayak di online shop nih sekarang kan udah disediakan aplikasi responsif ini kan, kayak kita bisa chat sama tokonya ini gitu untuk menanyakan barang-barang dan produk-produk yang kita pesan agar memastikan kembali gitu kan. Kita sudah disediakan nih di setiap aplikasi online shop real time chatnya ini gitu. Jadi kita bisa komunikasi. Terus protection, menjaga kenyamanan pengguna dalam menggunakan aplikasi meski melakukan kesalahan seperti fitur undo dan recycle bin. Ya ini hampir sama, nggak ada perbedaan, sedikit aja perbedaannya dengan flexibility, user compatibility, dan control. Jadi si pengguna nggak usah capek-capek lagi untuk ngetik ulang gitu. Jadi tinggal di undo, udah balik lagi ke halaman sebelumnya atau ketikan sebelumnya, searchingan sebelumnya gitu. Gitu ya pokoknya. Terus ada robustness. Nah, antarmuka perlu memiliki error handling. Ini contohnya nih, kita search barang. Nah, ternyata barang itu nggak terdapat di online shop itu. Nah, biasanya kan ada kata-kata maaf, barang yang Anda masukkan tidak ditemukan. Terus ada gambar smile. Nah, itu yang maksudnya robustness itu. Terus direct manipulation, aplikasi dirancang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Kalau di sini contohnya kayak kita kalau pakai Photoshop nih, kan pasti tools-toolsnya itu ya sesuai yang kita butuhkan. Kayak magic tool, nah itu pasti terdapat di situ. Nah, yang nggak kita butuhkan itu biasanya nggak terdapat di situ. Jadi udah disesuaikan dengan kebutuhan si pengguna aplikasi tersebut. Terus yang terakhir ada invisible technology. Hendaknya aplikasi memiliki kelebihan tersembunyi pada fiturnya, seperti voice recognize pada Google Search dan Google Maps. Ya, contohnya nih di Google Maps nih, kan udah ada voice-nya. Jadi aplikasi ini harus punya kelebihan. Nah, kelebihannya itu yang nggak ada di aplikasi lainnya gitu. Jadi susah ditemukan juga di aplikasi lainnya. Contohnya di Google Maps itu pakai voice recognize gitu. Oke, seperti itu. Segitu aja sih untuk prinsip